Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam lindungan yang kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nih puasanya? Meskipun lagi puasa, harus tetap belajar dong. Alhamdulillah, di sini saya dan teman-teman saya berkesempatan membahas pengertian jenis majas dan contohnya. Yuk, langsung simak yuk. Majas atau gaya bahasa adalah kalimat yang dibuat agar semakin hidup. Majas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, majas penegasan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Yang termasuk majas perbandingan antara lain majas alegori, yaitu bahasa yang menyatakan perihal dengan menggunakan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Majas personifikasi, yaitu perumpamaan benda mati seolah menjadi hidup layaknya manusia. Contohnya, awan berlari-lari di puncak langit. Majas metafora, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Contohnya, tikus kantor itu sedang dihukum. Tikus kantor artinya sama dengan koruptor. Majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal berbeda karena persamaan sifat. Contohnya, ibu dan anak itu sangatlah mirip selayaknya bidang di belah dua. Majas metanomia, yaitu menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan, misalnya sebuah merek dagang. Contohnya, jemaah haji Indonesia pergi ke Makkah menggunakan Garuda. Majas hiperbola, yaitu suatu gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Contohnya, rambutnya halus sehalus sutra. Majas similar, membandingkan dua hal yang berbeda tetapi mengandung hal yang serupa, dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti, bagai, dan laksana. Contoh, wataknya keras seperti batu. Majas anatomasia, yaitu majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Contohnya, si muka dua akhirnya ketahuan. Majas sinekdok, yaitu majas yang menyebutkan sebagian untuk seluruh bagian, atau sebaliknya menyebut seluruh untuk sebagian. Jenis majas sinekdok ada dua, yang pertama pars pro toto, dan yang kedua totem pro parte. Majas pars pro toto, yaitu bahasa kiasan yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhan. Contohnya, sudah seminggu aku tidak melihat batang hidungnya. Majas totem pro parte, yaitu majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Majas eufemisme, yaitu ungkapan pengganti kata yang kurang sopan dengan kata yang lebih sopan. Contohnya, tunanetra itu berjalan menggunakan tongkat. Tunanetra artinya adalah orang yang mengalami gangguan dalam penglihatan atau buta. Majas simbolik, yaitu majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan lambang atau simbol untuk menyatakan maksud. Contohnya, koruptor itu digiring ke meja hijau untuk diadili. Meja hijau di sini bermakna sebagai pengadilan. Yang termasuk majas penegasan antara lain majas pleonasme, yaitu majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas walaupun sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia naik ke atas bangunan tersebut. Nah, kata atas pada kalimat tersebut sebenarnya tidak diperlukan karena pada kalimat tersebut sudah ada kata naik. Majas repetisi, yaitu perulangan kata, frasa, dan klausa yang sama dalam suatu kalimat. Contohnya, dia pasti bisa. Aku yakin dia pasti bisa menjadi juara. Nah, pada kalimat tersebut terdapat dua klausa yang diulangi, yaitu dia pasti bisa. Majas retorik, yaitu ungkapan pertanyaan yang jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Contohnya, jadi, apa yang kamu rasakan saat jatuh kemarin? Sakit? Nah, kata sakit pada kalimat tersebut merupakan kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh responden.
Majas antiklimaks yaitu suatu majas yang menggunakan urutan gagasan yang berjenjang turun menurut intensitasnya. Contohnya, di kota, desa hingga pelosok kampung semua merayakan HUT RI dengan sukacita. Majas klimaks yaitu majas yang mengurutkan sesuatu dari sederhana hingga sangat penting. Contohnya, anak-anak, remaja, hingga orang tua sangat suka mendengarkan musik dangdut. Majas paralelisme yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan menunjukkan titik kesejajaran. Contohnya, manusia berkulit hitam, manusia berkulit putih, manusia berkulit coklat, manusia semuanya sama di mata Tuhan. Majas tautologi yaitu majas yang menggunakan pengulangan kata tetapi dengan menggunakan sinonimnya. Contohnya, saya khawatir serta was-was akan keselamatannya. Nah, kata was-was di sini merupakan sinonim dari kata khawatir. Yang termasuk majas pertentangan antara lain Majas litotes yaitu majas yang melukiskan keadaan dengan kenyataan yang sebenarnya dan digunakan untuk merendahkan diri. Contohnya, kalau ada waktu, mampirlah ke gubuk tua kami. Majas paradoks yaitu majas yang menjelaskan pertentangan mengenai pernyataan dan fakta. Contohnya, jiwanya sepi di tengah ramainya festival. Fakta dalam kalimat ini adalah festival yang ramai, namun jiwa sepi seseorang ini berbanding terbalik dengan kenyataan tersebut. Majas oksimoron yaitu majas yang menjabarkan pertentangan dengan kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Contohnya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Majas kontradiksi yaitu majas yang menyatakan suatu pertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Fungsi dari majas ini yaitu menunjukkan pengecualian atau penolakan. Contohnya, parasnya cantik sempurna namun sayang hidungnya pesek. Majas interminus sama halnya dengan majas kontradiksi. Majas interminus menyatakan menentang atau menyangkal suatu pernyataan. Contohnya, semua siswa mengikuti upacara bendera kecuali Budi. Majas kontradiksi interminus ditandai dengan adanya kata namun, kecuali, akan tetapi, dan sebagainya. Majas anakronisme yaitu majas yang menyatakan ketidaksesuaian antara kejadian dengan masa atau waktu kejadian tersebut. Contohnya, manusia purba menggunakan motor untuk berpindah-pindah tempat pada zaman dahulu. Dapat ditelaah, pada zaman purba tidak ada kendaraan bermotor. Itulah unsur ketidaksesuaian antara kejadian dan waktu kejadian. Majas antitesis yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kata yang berlawanan. Contohnya, orang miskin dan kaya punya kedudukan sama di mata Tuhan. Kata miskin dan kaya merupakan kata yang berlawanan. Yang termasuk majas sindiran antara lain Majas ironi yaitu majas yang mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir secara halus. Contohnya, tulisanmu indah sekali sampai aku tidak bisa membacanya. Majas sinisme yaitu majas yang mengungkapkan kata sindiran kasar untuk mengkritik dan mencemooh sesuatu. Contohnya, badanmu besar namun mengapa nyalimu begitu kecil? Majas sarkasme yaitu majas sindiran yang paling keras. Majas ini menyinggung, menyindir atau menyerang secara langsung dengan kata kasar. Contohnya, dasar babu nggak berguna sama sekali. Kata babu dalam kalimat tersebut adalah kata yang kasar. Majas satire hampir sama dengan majas sarkasme, yakni mengungkapkan sindiran dengan kasar. Bedanya, majas satire menggunakan kata-kata ungkapan. Contohnya, percuma saja bertubuh besar kalau angkat galon saja tidak mampu. Bertubuh besar dalam kalimat tersebut diungkapkan sebagai kata gemuk. Yang terakhir yaitu majas innuendo, yaitu mengungkapkan sindiran dengan mengicilkan fakta atau merendahkan sesuatu dari kenyataan sebenarnya. Contohnya, kamu seperti anak kecil saja baru menginjak batu kecil sudah menangis.